Karena sebetulnya doa jalan salib dan doa koronka itu dua ibadat yang berbeda, yang terpisah sebetulnya ya. Kalau kita bicara tentang jam kerahiman, tema hari ini kan bicara tentang jam kerahiman. Sebetulnya teman-teman semua bisa lihat di buku diary Suster Faustina, cuma ada dua nomor. Nomor 1320 dan 1572. Saya baca ya. 1320. Pada pukul 3 sore, mohonlah kerahimanku, khususnya untuk orang-orang berdosa. Dan meskipun hanya sebentar, benamkanlah dirimu di dalam sengsaraku, khususnya di dalam kesendirianku pada waktu menghadapi sakratul maut. Inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Pada jam ini, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Itu bicara tentang jam kerahiman. Satu lagi di 1572. Aku mengingatkan engkau, putriku, setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 petang, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahimanku sambil menyembah dan memuliakannya. Mohonlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab pada jam ini kerahimanku terbuka lebar bagi setiap jiwa. Pada jam ini engkau dapat memperoleh segala sesuatu bagi dirimu sendiri dan bagi orang-orang lain yang engkau doakan. Inilah saat rahmat bagi seluruh dunia, saat kerahiman yang mengalahkan keadilan. Putriku, berusahalah sebaik-baiknya untuk melaksanakan jalan salib pada jam ini. Asal saja tidak terhalang oleh tugas-tugasmu. Kalau tidak mungkin melaksanakan jalan salib, sekurang-kurangnya masuklah ke kapel barang sejenak dan sembahlah hatiku yang penuh kerahiman dalam sakramen Maha Kudus. Dan kalau untuk masuk ke kapel pun tidak mungkin, dimanapun kebetulan engkau berada, benamkanlah dirimu dalam doa biarpun hanya sebentar. Aku menuntut penghormatan terhadap kerahimanku dari setiap makhluk, terutama dari engkau, karena kepadamulah aku telah memberikan pemahaman yang paling mendalam tentang misteri ini. Jadi itu 1572 sama tadi 1320. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yang saya baca itu yang Yesus katakan ya. Jadi kalau lihat di buku diary Suster Faustina, kalau ada tulisan bold, tulisan tebal, itu artinya Yesus yang bilang. Di sini dengan jelas pada pukul 3 sore. Jadi yang Yesus minta untuk kalian melakukan jam kerahiman itu bukan jam 7 malam, tapi pada pukul 3 sore. Mohonlah kerahimanku. Jadi di 1320 disebutkan pada pukul 3 petang, di 1572 juga disebutkan kalau mendengar bunyi jam menunjukkan pukul 3 petang. Jadi buat teman-teman semua yang namanya jam kerahiman itu jam 3 petang. Boleh enggak doa jalan salib jam 7 malam? Boleh. Mau jam 12 malam boleh, mau jam berapa boleh, enggak ada larangan. Cuma yang perlu diperhatikan, kita ini mau berdoa jalan salib atau mau berdoa jam kerahiman. Itu dulu, Julia, sama teman-teman ya. Yang paling penting itu ada kesepakatan itu dulu.
Karena kita tidak bisa doa jam 3 karena semua masih kerja, masih sibuk masing-masing, kelompok ini cuma punya kesempatan untuk berdoa pada jam 7 malam. Boleh nggak? Boleh berdoa jam 7 malam. Boleh nggak berdoa jalan salib? Boleh berdoa jalan salib. Tapi bukan namanya jam kerahiman. Itu dulu ya, ngerti itu dulu. Karena jam kerahiman itu sudah jelas Yesus katakan jam 3 petang. Jadi kalau Bapak Ibu dengar lonceng berbunyi sore hari jam 3, teng, 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 ya, itu adalah saatnya jam kerahiman. Di mana janji-janji Tuhan dalam jam kerahiman, inilah jam yang istimewa. Inilah jam yang di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Inilah jam yang Tuhan sediakan secara istimewa supaya kita bisa ikut masuk ke dalam sengsaranya yang pedih. Terus disebutkan lagi oleh Tuhan Yesus juga, inilah jam yang kamu doa apa aja, baik untuk diri kamu sendiri atau untuk orang lain, akan kukabulkan. Kalau doa itu demi sengsaraku. Jadi Yesus berjanji akan memberikan, akan mengabulkan doa-doa tersebut. Tapi ingat, jam kerahiman. Namanya ibadat jam kerahiman. Ibadat jam kerahiman kapan? Jam 3 petang. Itu saya harap teman-teman dapat dulu poinnya ya. Nah, sedangkan doa koronka itu boleh kapan saja. Mau jam 2, mau jam 5, mau jam 7, mau jam 10. Ada lagi yang tanya, "Bu, saya mau doa koronka jam 3, boleh enggak?" Boleh aja. Doa itu enggak ada yang melarang. Tapi kembali lagi, kalau Bapak Ibu mau mendengarkan apa yang Yesus minta, Yesus bilang, pada jam 3 sore, berdoalah doa jam kerahiman. Renungkan sengsaraku, lakukan jalan salib, pergi ke sakramen Maha Kudus, atau dimanapun kamu berada, berdoa sejenak merenungkan sengsaraku. Itu yang Yesus minta. Sedangkan koronka, mau jam berapa aja boleh. Dan perlu dibedakan lagi, jam kerahiman itu merenungkan sengsara Yesus. Jadi kita nih lagi berdua-duaan sama Yesus, di mana Yesus sedang dalam sakratul maut sendirian. Dia bilang kan, renungkan sengsaraku khususnya waktu aku dalam sakratul maut, waktu aku sendirian. Jadi kalau kita jam kerahiman, merenungkan sengsara Yesus, kita bisa membayangkan bahwa kita tuh sedang berdua sama Yesus. Apakah lagi di Taman Getsemani, apakah Yesus lagi disalib, apakah Yesus lagi didera, apakah Yesus lagi jatuh. Tapi itu bagian daripada merenungkan sengsara Yesus. Sedangkan doa koronka adalah doa kepada Allah Bapa. Bapa yang kekal. Jadi kita lagi ngomong sama Allah Bapa. Itu yang perlu teman-teman bedain aja. Kapan berdoa koronka, kapan berdoa jam kerahiman. Kira-kira itu dulu masukan ya, masukan dari saya tentang yang kalian lakukan. Mau tetap mempertahankan yang sudah ada, ya boleh aja. Nggak ada suatu larangan. Cuma mungkin sayang ya, maksudnya waktunya sayang. Karena sebetulnya doa jalan salib itu Yesus minta kita merenungkan sengsaranya Tuhan. Kenapa Yesus minta kita merenungkan sengsara Tuhan? Karena Yesus mau kita bisa mendalami kasihnya Tuhan kepada kita. Dia mau kita belajar bagaimana menghadapi suatu perjuangan hidup dengan merenungkan sengsaranya Tuhan. Lucia angkat tangan ya, boleh tanya nanti sebentar. Sedangkan doa koronka itu sebetulnya bisa disebut sebagai doa syafaat. Jadi kalau saya nangkap, buat saya pribadi ya, doa jam kerahiman itu lebih ke arah pertobatan buat diri sendiri. Walaupun Yesus bilang kan, kamu boleh minta apa saja untuk dirimu sendiri dan untuk orang lain akan aku kabulkan. Tapi kalau buat saya pribadi, doa jam kerahiman itu lebih ke arah mengintrospeksi diri. Saya ini orang yang ikut memperparah
penderitaan Yesus, atau saya mau membantu sengsaranya Yesus, meringankan sengsaranya Yesus dengan melakukan apa. Tapi kalau doa koronka itu jelas doa syafaat. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami, saya dan yang saya doakan, dan seluruh dunia. Artinya kita berdoa syafaat untuk banyak orang. Oke, sudah mulai ada pertanyaan. Coba saya baca atau silahkan dibaca. Nanti kita bisa lanjutkan lagi penjelasannya. Yulia bisa bantu baca? Iya, Bu Esther, baik. Saya bacain dari Ibu Lia. Ya. Bu Esther, gimana kalau saya yang tinggal di Bali ikut doa kerahiman Stema jam 3 petang, sedangkan di Bali sudah jam 4 sore? Begitu pertanyaannya, Ibu. Terima kasih. Saya jawab ya. Ya. Yesus sudah menentukan, dikatakan ya, kalau kamu mendengar bunyi lonceng jam 3, artinya pada saat itu adalah jam 3 petang. Jadi kalau Ibu di Bali ikut Stema jam 3, sebetulnya Ibu sudah tidak melakukan doa jam kerahiman. Tapi kalau mau untuk ikut menggali, nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kalau Ibu juga di Bali sudah melakukan jam kerahiman sendiri pada jam 3. Jam 3 waktunya Bali. Kenapa ya? Kenapa Tuhan Yesus minta jam 3 petang? Untuk semua orang. Karena di diary ini tidak dibilang jam 3 petang waktu Polandia. Enggak. Dia cuma bilang jam 3 petang. Karena sebetulnya kalau kita mau membuka wawasan lebih luas lagi, jam 2 di Jakarta, di Bali jam 3. Tuhan memberikan kesempatan yang istimewa kepada orang-orang di NTB, di Bali, untuk masuk ke jam kerahiman. Jam istimewa, jam yang Tuhan siapkan, jam Tuhan yang sediakan, di mana Yesus janji kerahimannya mengalahkan keadilan. Kamu minta apa saja pada jam itu akan aku kabulkan. Jadi Yesus bilang jam 3 buat ibu yang ada di Bali. Kita yang ada di Jakarta jam 2 belum ikut jam kerahiman. Karena waktunya belum tiba. Istilahnya mungkin lebih gampang membayangkannya kalau istilahnya kita mau ketemu sama Jokowi. Jokowi bilang, sekarang jamnya orang Bali. Setelah jam 4, orang Bali udah disuruh pergi. Sekarang gilirannya orang Jakarta. Bisa membayangkan nggak perbedaan waktu tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat lingkup lebih luas lagi, sebetulnya kerahiman Tuhan itu Tuhan sediakan selama 24 jam. Karena pada waktu di Bali jam 3, kita jam 2. 1 jam kemudian di Bali jam 4, kita jam 3. 1 jam kemudian waktu Jakarta jam 4. Kota apa lagi? Mungkin Malaysia atau Sabah atau apa saya nggak tahu, itu jam. Jadi kalau kita urut selama 24 jam sebetulnya Tuhan Yesus itu memberikan rahmat kerahimannya kepada seluruh dunia. Itulah satu lagi bukti bahwa kerahiman Tuhan itu tidak terbatas, tidak terselami, tidak dapat kita bayangkan. Luar biasa Tuhan itu baik. Tapi kembali lagi, Tuhan sudah memberikan dalam tanda kutip suatu bukan aturan ya, tapi menurut saya kita kalau mau ketemu Tuhan kan menyesuaikan diri dengan Tuhan dalam tanda kutip. Tuhan bilang, contoh ya, dia bilang begini misalnya, Esther, kalau kamu mau dapat rahmat istimewa, datang ke tempat saya jam 3. Saya bilang nggak bisa Tuhan, saya datangnya jam 4 aja, soalnya saya kan sibuk gini gitu. Tuhan bilang ya boleh-boleh aja, tapi itu udah bukan jam istimewa buat kamu. Bisa nggak? Bisa nangkep nggak maksudnya ya? Karena saya pernah juga satu kali ngajak seorang Romo berdoa jam kerahiman pada jam 3. Romo, ayo kita doa yuk jam 3. Ngapain Bu Esther doa jam 3? Enakan juga tidur. Nah itu kan reaksi orang berbeda, persiapan orang berbeda, kerinduan orang berbeda. Jadi kembali lagi buat ibu tadi yang di Bali, mau ikut Stema silahkan Bu. Tapi pada waktu itu ibu sudah tidak dalam posisi jam kerahiman. Kalau saya jadi ibu, saya tetap
lakukan jam kerahiman sendiri pada jam 3 petang, terus jam 4-nya ikutan. Karena kan biasanya mereka juga ada renungan, ya, mereka ada jalan salib. Bahkan ada seorang ibu di Surabaya, dia pernah sharing sama saya ya. Dia bilang, waktu saya ikut doa Koronka di Stella Maris, dia kayaknya mendengar suara para malaikat sedang memuji Tuhan. Jadi ya ada satu suasana yang khusyuk yang bisa dinikmati. Tapi kalau pertanyaannya, saya di Bali jam 4, apakah itu jam kerahiman? Saya jawab tidak, karena loncengnya ibu sudah bunyi 4 kali, udah bukan 3 kali lagi. Oke, ada lagi? Baik, terima kasih Bu Esther. Ada lagi dari Ibu Lucy. Pertanyaannya, Ibu Esther, jam kerahiman yang saya lakukan 5 menit sebelum jam 3, kurang lebih 5 sampai 10 menit. Karena pandangan saya menemani Yesus dalam sakratul mautnya. Apakah benar? Jadi Ibu Lucy itu jadi gini, ya, kan Yesus bilang kalau jam 3 benamkanlah dirimu dalam lautan kerahiman, ya. Setiap kalau buat saya, setiap berdoa itu perlu persiapan. Nah, persiapan untuk masuk ke doa jam kerahiman bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa hening dulu, bisa banyak hal ya. Jadi kalau ibu melakukan jam kerahiman 5 menit sebelum jam 3, boleh aja. Tapi sebutannya bukan jam kerahiman. Persiapan untuk masuk ke jam kerahiman. Karena jam kerahiman jelas Yesus bilangnya jam 3. Dia nggak bilang kurang lebih, enggak. Dia bilangnya jam 3. Nah, jadi anggaplah 5 menit itu sebagai suatu persiapan. Kan semua orang kan harus melakukan persiapan. Kita berdoa pun kalau kita mau terima sakramen tobat juga kan kita melakukan persiapan dulu. Nggak langsung tiba-tiba masuk ke dalam ruang sakramen tobat gitu kan. Nah, lakukan persiapan itu bagus sekali justru sebelum jam 3, jam 3 kurang 10 atau jam 3 kurang 5. Persiapan itu bisa berupa doa, bisa juga berupa saat hening. Jadi udah jangan diganggu lagi sama WA, sama telepon, sama urusan kantor misalnya ya. Tapi Tuhan, saya mau siapin jam khusus ini, jam kerahiman ini, mau berdua aja sama Tuhan. Semuanya diberesin. Jadi pada saat jam 3 masuk ke jam kerahiman, kita sudah jauh lebih siap. Dan jam kerahiman itu memang tidak ada sebutannya harus 1 jam, atau harus 30 menit, atau harus 5 menit. Bahkan Yesus bilang kan, kalau kamu enggak ada waktu, renungkanlah sengsaraku walau sebentar. Dulu Pak Stephen Lex pernah kasih contoh begini, dia bilang dia pernah satu mobil sama kakaknya, pas jam 3, kakaknya merem sebentar, terus udah gitu udah selesai. Kakaknya bilang, saya berdoa jam kerahiman. Karena yang Yesus minta adalah merenungkan sengsaraku walaupun sebentar. Ya, jadi bisa saja karena waktu yang tidak memungkinkan, maka yang dilakukan adalah hanya merenungkan dalam arti begini. Ya, saya baca nih ya. Biarpun ini. Dimanapun kebetulan engkau berada, benamkanlah dirimu dalam doa biarpun hanya sebentar. Jadi merem sebentar, Tuhan, Engkau sudah wafat untuk aku, ampunilah aku Tuhan. Itu sudah merenungkan sengsara Tuhan juga. Karena dengan sengsaranya Tuhan, saya diampuni, saya ditebus dosa-dosanya. Nah, jadi doa jam kerahiman itu adalah memang sebetulnya doa pribadi, doa spontan yang lebih ke arah pertobatan. Kalau tadi teman-teman doa jalan salib, ya saya nggak tahu ya kalian dapat apa. Tapi kalau tanya ke saya secara pribadi, kalau doanya seperti itu saya nggak dapat apa-apa. Biasanya doa jalan salib pun nggak didoakan, boleh didoakan 14-14-nya, tapi
masuk ke dalam permenungan salah satu peristiwa tersebut. Misalnya Yesus dijatuhi hukuman mati. Mungkin kita bisa renung sebentar. Yesus enggak berdosa, tapi dijatuhi hukuman mati. Saya berdosa, tapi kok saya nggak mau ya terima dihukum, padahal saya berdosa. Malah nyalahin orang lain, malah menghukum orang lain. Nah, dari refleksi itu mungkin Tuhan akan bilang, saya yang nggak berdosa dihukum aja saya terima, kamu yang jelas berdosa masih nggak terima. Nah, di situ nanti ada pertobatan. Ya Tuhan, saya memang bersalah. Harusnya saya berani mengakui kesalahan saya. Itu satu teguran, tapi satu pencerahan, satu rahmat yang Tuhan kasih pada jam kerahiman. Tapi kalau doa jalan salibnya dibaca seperti itu, ya kalau saya nggak tahu, kalau kalian saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya biasanya nggak dapat apa-apa. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali. Terus sampai Yesus wafat di salib, Yesus diturunkan dari salib, Yesus dimakamkan. Jadi lebih baik masuk ke dalam permenungan. Tapi kalau bisa pada jam kerahiman. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya langsung aja pakai voice, silakan. Ya, boleh, boleh. Karena kan gini, kita kan sebetulnya berdoa itu kan berbicara atau berdialog dengan Tuhan. Kita suami istri aja kalau mau Suaranya nggak berdialog. ada. Si Will disuruh gedein suaranya. Silakan Bu Esther Belum pertama. kecil suaranya dari tadi dia bilang mau disuruhnya kecil. Ya, jadi berdoa, kita lagi berdoa kepada Tuhan. Kalau nggak ada rambu-rambu atau nggak ada cara, ya kita mungkin doa sesuka kita gitu ya. Nah, di dalam devosi kerahiman ilahi ini justru Tuhan Yesus sudah memberikan cara-cara untuk mempermudah kita berdoa. Contohnya doa koronka. Yesus diktekan dengan jelas dan Yesus bilang di buku diary-nya, daraskan koronka yang kuajarkan kepadamu. Nah, kalau Bapak Ibu dengar video-video yang lain, banyak juga orang berdoa koronka tidak sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Nanti ditambahin dengan kisah sengsara, nanti ditambahin ini itu. Ya, Yesus mungkin dengan kerahimannya ya dia mendengarkan juga doa-doa kalian. Tapi kalau kita mau menyenangkan hati Yesus, kenapa kita nggak ikutin apa yang Yesus minta? Yesus mintanya, doakan doa koronka seperti yang kuajarkan kepadamu. Dan kalau kita mengikuti perintah Yesus, kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan, menurut saya dia akan senang. Daripada dia bilang, aduh ini Esther bandel sekali ya, saya udah ajarin cara doa koronka, masih nyeleweng sana nyeleweng sini. Katanya enggak srek lah, kurang bumbu lah. Padahal Yesus nggak minta apa-apa gitu. Nah itu kitalah manusia yang suka nambah-nambah. Jadi buat kita-kita yang berdevosi kepada kerahiman, harusnya melihat suatu sisi yang sangat positif. Yesus mengajar kita seperti kita ini seorang anak kecil yang nggak ngerti apa-apa. Yesus bilang, udah sini. Kalau kamu mau bebas dari murka Bapa karena kamu berdosa, kamu doa koronka aja. Dengan kamu doa koronka, murka Bapa tidak jadi. Udah. Dan kalau kamu doa koronka, kamu akan kulindungi seluruh umur hidup kamu. Enggak, Yesus, saya mau doa koronka yang lebih nyaman. Ya Yesus bilang ya boleh-boleh aja. Bisa nangkep nggak maksudnya? Ya jadi buat Yesus itu sesederhana itu gitu. Jadi bukan dia nggak mau ruwet-ruwet, makanya dia kasih cara berdoa. Kita tinggal menghayati, kita tinggal mengikuti dan pakai di tempat yang benar, maksudnya gitu. Jadi kalau tadi berdoa koronka silahkan.
berdoa untuk doa-doa spontan, doa-doa syafaat, silahkan, karena doa koronka itu sebetulnya doa syafaat kami dan seluruh dunia. Tapi kalau doa jam kerahiman, bukan berarti nggak boleh ya, boleh-boleh aja, tapi ya sayang waktunya, daripada didoakan pada jam 7 petang, ya lebih baik jam 3. Lebih baik ambil waktu sedikit, mungkin semenit ya, seperti tadi Ibu yang di Bali, ikutan stema silahkan. Tapi pada jam kerahiman di tempat Ibu sendiri, walaupun cuma semenit, boleh merenungkan sengsara Tuhan. Tuhan, Engkau sudah menderita sengsara wafat untuk saya. Terima kasih Tuhan. Itu juga doa jam kerahiman. Tuhan, Engkau sangat menderita karena dosa-dosa saya. Ampuni dosa saya, Tuhan. Itu juga doa kerahiman. Jadi merenungkan sengsaranya Tuhan. Jadi sengsara Tuhan itu enggak sia-sia lah, istilahnya kayak gitu. Tuhan, Engkau sudah menderita. Saya juga mau belajar menderita seperti Engkau dalam menghadapi situasi di rumah tangga misalnya. Jadi itu permenungan-permenungan itu menguatkan kita. Karena enggak ada manusia yang tidak bermasalah atau tidak punya masalah, semua ada masalah. Justru dengan merenungkan sengsara Tuhan, kita banyak dapat kekuatan. Dan pengalaman saya, rahmat-rahmat tertentu Tuhan hanya kasih pada waktu jam kerahiman. Bukan pada jam-jam biasa yang lain. Karena Tuhan sudah kasih kita 24 jam, tapi dalam 24 jam itu Tuhan kasih kita 1 jam, jam yang paling istimewa. Yaitu jam 3 sampai jam 4. Ada lagi yang mau ditanya? Silahkan. Bu Esther, saya mau nanya. Ya. Seperti yang kita doa tadi, baiknya jalan salib itu diganti dengan permenungan atau kita doa singkat gitu, atau gimana baiknya? Ya, kalau menurut saya sih, kalau memang ibadatnya dilaksanakan jam 7 malam, sebaiknya nggak usah ada doa jalan salib. Langsung aja doa koronka. Dengan diawali dengan ujud-ujud doa ya, yang tadi seperti tadi sudah dibacakan. Terus mungkin di antara teman-teman kelompok ini ada yang mau berdoa spontan, kan boleh aja. Jadi silahkan berdoa dulu, doa pembukaan, misalnya ada lagu, terus ada doa pembukaan, terus mengajukan doa-doa syafaat yang ingin didoakan, disatukan dengan doa koronka. Dan perlu dihayati bahwa doa koronka itu bahwa kita sedang berdoa kepada Allah Bapa. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Jadi di dalam doa koronka itu kita harus bisa membayangkan bahwa saya sedang berbicara dengan Allah Bapa, dan dalam pembicaraan dengan Allah Bapa itu saya membawa persembahan. Dan persembahan yang saya bawa itu bukan kehebatan saya, bukan kesuksesan saya, bukan nama besar saya, tapi yang saya bawa adalah Yesus yang menderita buat saya. Jadi mungkin lebih perlu menghayati kali ya. Kalau tadi doa koronkanya, kalau saya anggap sih terlalu cepat ya. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Itu jadi kayak ya udah kayak hafalan biasa. Padahal kalau bisa setiap doa itu direnungkan demi sengsara Yesus yang pedih. Kita membayangkan saya berdoa ini dengan dasar Yesus yang sengsara, Yesus yang disalib, Yesus yang didera. Ampunilah demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Jadi dengan sengsaranya Tuhan itu, kita lagi mohon kepada Allah Bapa supaya Allah Bapa memberikan belas kasih-Nya buat kita, buat yang didoakan, dan buat seluruh dunia. Kalau ada renungan ya lebih bagus ya, supaya enggak monoton doa. Apalagi kalau online kan, yang terlibat kan cuma 1-2 orang. Tadi saya lihat Pak Lukas yang doa, terus siapa lagi ya. Nah kalau online itu bahayanya orang cuma pasang layar, tapi mungkin dia jalan ke sana, jalan ke sini, nggak dengar juga gitu. Tapi kalau ada renungan mungkin
lebih menarik misalnya, boleh-boleh aja sih, itu kan bebas-bebas aja. Bisa juga dengan itu Bu Esther, baca buku harian Santa Faustina ya, kalau Boleh. dimulai. Boleh Ya. dibaca, terus dibahas juga boleh. Boleh aja sih, itu kan bebas-bebas aja. Karena tujuan daripada pertemuan ini kan untuk keakraban, untuk saling kenal, untuk menyatukan doa-doa kita, untuk lebih saling peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan doa, juga untuk menambah iman. Kalau orang lihat buku ini kan kebanyakan males, aduh bacanya dari mana dulu, udah baca nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau dengan dibahas, direnungkan, misalnya Julia bisa kasih PR ke teman-teman, minggu depan kita baca ya nomor 476, misalnya gitu. Udah masing-masing di rumah baca dulu, terus waktu ketemu saling didiskusikan. Boleh aja, itu juga akan banyak menambah pencerahan-pencerahan. Suatu pertemuan itu harus dibuat jangan monoton. Kalau terlalu monoton, takutnya nanti orang bosen, kalau udah kayak gitu mah saya doa sendiri aja gitu kan. Itu jadi pertemuan itu perlu offline dan juga acaranya ya dibikin menarik. Misalnya ada pembicara-pembicara yang bisa memberikan sharing, misalnya melalui doa koronka mereka mengalami mukjizat atau apa gitu. Boleh-boleh aja sih. Kalau mau doa jam kerahiman, menurut saya tetap kalian harus pilih waktu jam 3 petang. Saya juga melakukan doa jalan salib di gereja, tapi itu bukan jam kerahiman, dan saya tahu itu bukan jam kerahiman, itu memang jalan salib yang saya lakukan di gereja, jalan ke setiap perhentian-perhentian. Beda dengan jam kerahiman, karena jam kerahiman itu Yesus bilang, kalau bisa jalan salib, kalau nggak bisa ke sakramen tobat, kalau nggak bisa dimanapun, kamu renungkan sengsaraku sebentar. 30 detik juga cukup. Saya suka kasih contoh kalau kita lagi ada di bis, mungkin tangannya lagi gantungan di bis, pegangan, pas jam 3 kita merem sebentar, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah menyelamatkan saya. Yesus kan berkorban di sengsara, disalib kan untuk menyelamatkan kita semua manusia. Karena dengan permenungan seperti itu kita juga jadinya tergerak untuk saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka saya pun harusnya bisa mengampuni orang lain, bisa menyelamatkan orang lain, bisa peduli sama orang lain. Baik, terima Tadi kasih. ada yang tanya lagi ya? Ya. Bu Lucy, silakan Bu Lucy. Langsung aja. Iya, selamat malam Bu Esther, selamat malam semuanya. Iya, malam. Ibu, berarti kita harus menyediakan waktunya tepat di jam 3 ya Bu? Itu saja Ya, sih. Yesus kan Karena bilangnya waktu saya jam terus terang 3. jam-jam segitu itu memang sibuk gitu ya. Tapi memang Bu, gitu. Jadi memang wajibnya di 3 tepat. Nah, itu aja sih Bu, makasih Bu. Saya nggak terlalu jelas dengar suaranya, tapi maksudnya gini, Yesus bilang jam 3, bukan berarti jam 3, teng, 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 udah gitu, udah Yesus nggak mau dengar, enggak. Yesus juga sangat baik, Yesus juga tahu kesulitan ibu, dia tahu. Tapi sebetulnya ya, di dalam doa itu yang paling penting itu adalah kerinduan kita ketemu Tuhan, ketulusan kita. Jangan kayak absen. Pas jam 3, supaya orang lain tahu, jam 3 stop, meeting bubar, semua bubar, tidak boleh ribut, saya mau doa jam 3. Pasti juga nggak diberkati sama Tuhan. Itu bukan lagi mau doa, itu lagi mau pamer misalnya gitu kan. Tapi kalau dalam suatu meeting ya merem sebentar aja. Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang penting ingat dia gitu. Tapi kalau Ibu Lucia bilang sibuk, pertanyaan lagi kembali ke diri sendiri. Bisa nggak ya saya atur supaya jam 3 itu nggak sibuk? Nah, itu kan kembali lagi ke Ibu Lucianya sendiri. Ya Bu, baik Bu. Karena seringkali memang Ya. saya alarmnya saya bunyikan 5 menit sebelum jam 3 memang sih. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, mungkin Bu Lucy bisa Bu Esther tambahkan di pertanyaannya itu Bu Lucy nanya sesudah jam kerahiman dia lanjutkan dengan koronka. Apakah itu diwajibkan doa koronkanya atau tidak Bu Esther?
Dalam jam kerahiman tidak ada kewajiban doa koronka. Karena tadi di 13:20 sama 15:72 Yesus bilang kalau bisa jalan salib. Kalau nggak bisa datang ke sakramen Maha Kudus. Kalau nggak bisa dimanapun kau berada berdoa walau sebentar. Itu yang namanya jam kerahiman. Tapi kalau misalnya sudah merenungkan sengsara Yesus, masih punya waktu untuk doa koronka, ya silahkan. Tapi itu bukan doa jam kerahiman. Jadi banyak juga kan komunitas-komunitas yang rasanya nggak srek katanya kalau nggak doa koronka. Sehingga mereka biasanya doa jalan salib atau doa merenungkan sengsara Tuhan, setelah itu dilanjutkan dengan doa koronka. Boleh aja, tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa itu bukan doa jam kerahiman. Seperti yang tadi saya bilang, doa jam kerahiman, doa kepada Yesus, ngomong sama Yesus. Yesus bilang, temenin saya dong, waktu saya sengsara sendirian di sakratul maut, saya sendirian loh. Temenin saya, ikutan merenungkan sengsara saya, dan bahkan saya akan berbagi sengsara kepada sahabat-sahabat saya. Jadi itu suatu conversation antara saya dengan Yesus berdua. Sedangkan doa koronka, Yesus bilang berdoa pada Allah Bapa. Jadi jelas ya, tahu ada dua momen yang berbeda sebetulnya. Jadi kalau mau dilanjutkan, saya selalu kasih solusinya adalah bilang di dalam ibadatnya itu kita sudah selesai dengan doa jam kerahiman. Mari Bapak Ibu, saya mau ajak untuk kita sama-sama berdoa koronka. Jadi kelihatan ada pemisahan antara doa jam kerahiman dan doa koronka. Tapi kalau kembali lagi ya, lihat lagi apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus bilang pada jam kerahiman, aku akan mengabulkan semua doa-doamu, baik untuk dirimu sendiri dan untuk orang lain, kalau doa itu diajukan demi sengsaraku. Kan sayang waktunya. Daripada dipakai doa koronka boleh jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai jam 12 malam boleh doa koronka. Sedangkan doa jam kerahiman itu cuma jam 3 sampai jam 4. Kan sayang kalau doa waktunya dipakai untuk doa koronka. Karena begitu sudah jam 4, doa jam kerahiman, jam istimewanya kita udah lewat, udah selesai. Bisa nangkep nggak maksudnya? Cuma ya itu, banyak komunitas masih ngerasa enggak srek kalau enggak berdoa koronka. Padahal doa koronka itu bisa doa kapan saja, di mana saja. Sama lah kayak misalnya Julia nih, nggak tahu teman-temannya Julia tahu nggak? Julia kan usaha itu jamur tiram. Julia bilang begini, teman-teman, kalau mau jamur tiram gratis, datang ya jam 3 sampai jam 4. Lewat jam 4 bayar 1 kilo 50.000. Nah, tinggal terserah kita mau datang jam 3, jam 4 atau kita mau datangnya setelah jam 4. Jangan udah jam 4 bilang sama Julia, udahlah kita kan sama teman, udahlah gratis lah, gratis. Nggak bisa, aturannya udah kayak gitu. Kan sayang jadi waktu jam kerahimannya dipakai untuk yang lain. Kita harus ada yang gratis ya, Bu. Padahal ada yang gratis di jamnya ya. Seperti ya, ada yang gratis di jamnya, tapi kita nggak mau pakai. Kita nggak mau pakai, pakainya yang lain-lain kan sayang. Kayak Jokowi kasih waktu nih buat teman-teman dari Devosan Kapuk. Kalau mau ketemu sama saya jam 3 sampai jam 3:15. Terus kalian bilang, enggak lah. Saya mau ketemunya nanti 3:30 aja, jam 3:15 saya mau doa koronka dulu. Ya nggak bisa. Jokowi bilang, pintu udah ditutup. Bukan Jokowi dong, Jokowi udah bikin aturan. Sama juga dengan doa jam kerahiman, maksudnya seperti itu. Tapi ingat ya, Tuhan itu Maha Rahim. Buat Tuhan segalanya nggak ada yang mustahil. Kalau dia mau kasih rahmat istimewa ke Ibu Mailani jam 5 sore, bisa-bisa saja gitu. Cuma kan kembali lagi Tuhan akan ngelihat juga kan. Saya lagi bikin video tentang gambar kerahiman ilahi ya, lagi ngedalamin. Ternyata sinar kerahiman yang memancar dari hati Yesus itu sinarnya sangat kuat dan keras, mencapai ke seluruh dunia. Tapi ternyata
ada orang-orang yang menerima sinar itu lemah, bahkan hampir nggak terima apa-apa. Jadi memang kembali lagi tergantung kepada kesiapan kita, tergantung kepada respon kita pada Tuhan. Ya, samalah kayak kita sama anak-anak kita. Kalau kita bilang ke anak kita, harusnya begini, terus anaknya nurut, ya pasti kita juga senang. Bukan berarti yang anak bandel kita nggak sayang, tetap sayang. Tapi ya kita lebih sayang bukan lebih sayang juga ya, lebih happy lah ya dengan yang anak yang nurut gitu. Begitu pula dengan Tuhan. Tuhan kan Bapak kita kan. Yesus kan juga kakak sulung. Nah, kalau kita nurut sama dia, pasti dia senang lah. Apa? Ibu Melani mau ngomong apa? Saya Bu Esther mau Boleh. Selamat Mau malam tanya Bu apa? Esther. Ya. Ya. Dari Kota Bumi nih mau ikut mendengarkan. Ya, Ibu. Apa kabar? Ya. Mau kasih Baik angpau? Bu, sehat-sehat semua. Ya. Eh, Kenapa, Bu? Iya. Saya setiap hari Jumat kan mengadakan online untuk Jalan Salib. Setiap Ya. Jumat jam 3. Susunan Ya. saya ini untuk doa jam kerahiman ini, apakah Ibu, saya menanyakan kepada Ibu, apakah susunan saya ini maksudnya baik apa kurang baik gitu loh Bu? Wah, Saya nggak pengen tahu. supaya Baik, nggak baik. ya, Ibu Margareta gini ya. aja. Nanti kapan ada acaranya, kasih linknya ke saya. Nanti saya ikutan. Supaya saya bisa, ya. Supaya nanti bisa diperbaiki Bu. Kalau misalnya itu Ya, oke. bisa susunannya saya perbaikin, saya robah gitu. Iya. Besok Jumat pertama Bu sama Romo Wahyu, Romo kami, Romo Ya, Paroki. boleh. Kasih linknya ya. Nanti saya ikutan. Oke, makasih ya Bu. Selamat malam. Ya, malam. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang masih mau bertanya ke Bu Esther. Ya. Aku lagi doa. Silahkan kalau mau tanya. Saya Bu, tanya Bu, sebentar. Boleh nggak? Boleh. Silakan. Kan Ibu bilang jam kerahiman itu antara jam 3 sampai jam 4. Terkadang kita kan manusia ya, nggak lepas dari kelupanya itu. Terkadang 3/4 baru mulai, itu nggak apa-apa ya Bu ya? Kalau tanya sama saya ya nggak apa-apa. Kalau tanya sama Tuhan Yesus ya nggak tahu. Iya, emang tapi nggak kembali boleh. lagi. Kalau kebetulan kembali lagi. Kalau lupa, yang namanya lupa itu manusiawi. Tuhan juga tahu. Yang penting tuh hati. Yang penting tuh hati kita. Jadi gini. Misalnya mau jam kerahiman, pasang alarm ya. jam 3:10. Masih lama, udah alarmnya dimatiin. Udah gitu, tahu-tahu lupa, tahu-tahu udah 3:30. Ya itu mah barangkali kebangetan ya. Kebablasan ya, kebangetan ya. Tapi kembali lagi, semuanya yang berkaitan dengan Tuhan itu jangan terlalu terikat dengan aturan manusia. Karena mungkin buat manusia itu udah lewat waktu, tapi buat Tuhan nggak ada yang mustahil, apa juga bisa gitu. Cuma kalau di dalam diary ini kan sudah jelas Yesus bilang jam 3 petang. Nah, kalau jam 3 petang terus kita lakukan kurang lebih sedikit, jamnya juga bisa salah menit, salah apa, menurut saya nggak apa-apa. Yang penting kesungguhan aja gitu. Tapi kayak misalnya kelompok kapuk ini kadang suka lupa sekali dua, Bu. Iya, nggak apa-apa, Bu Melani. Menurut saya nggak apa-apa. Tuhan tahu. Tuhan sangat tahu hati kita. Jadi yang penting memang hatinya ya. Niatnya kita juga ya, Bu. Ya, buat teman-teman kapuk ya sayang sekali kalau doa jalan salibnya dibikin jam 7 malam. Sebaiknya kalau memang nggak ada acara yang jam 3 di kapuk, ikut aja dengan doa jam kerahiman di paroki-paroki lain yang online. Jadi kita tetap bisa ikut jam 3 petang ya. Malamnya tetap setengah 3, Bu. Iya, kalau kita yang KJ kita adakan 3 kurang 1/4 ya Bu Mei, kita mulai. Karena memang itu
perlu persiapan, perlu persiapan lah. Nggak bisa tiba-tiba teng jam 3 kita masih mikir, aduh kompor udah dimatiin belum ya, pintu udah mati belum, tutup belum, kacau jadinya. Jadi perlu persiapan. Baik, Bu Esther, terima kasih. Ya, Bu Esther, saya sama-sama. mau nanya. Kita waktu hari Selasa offline, itu kita juga lebih kurang cara doa dan isi doanya itu lebih kurang sama. Sesudah selesai koronka, kita baru misa. Nah, apakah baik apa yang perlu kita perbaiki? Apakah tetap seperti ini atau kita isi dengan acara lain, misalnya baca buku harian Santa Faustina atau apa Kalau gitu, Ibu? kalau sudah ada misa kan cukup panjang, Bu Julia. Jangan ditambahin 1 jam. apa-apa lagi. 1 jam lebih kurang kita. Ya, jangan. jam. Karena orang juga kan ada batas waktu untuk konsentrasi, untuk apa kan. Apalagi di zaman sekarang kan misa juga nggak boleh lebih dari 1 jam aturannya ya. Setelah pandemi ini kan ada ketentuan juga dari KAJ, misa itu nggak boleh lama-lama. Nah, kalau menurut saya yang pertemuan ada misa itu ada 2 versi sih, nggak bilang mana yang betul. Ada romonya mau doa koronka itu diadakan di depan sebelum perayaan Ekaristi. Itu yang kita Tapi lakukan. ada Itu yang kita lakukan, doa koronka dulu baru misa. Tapi sebelumnya itu versi susunan kegiatan kita itu seperti yang tadi kita lakukan itu. Halo Ibu Esther. Ibu Esther, signalnya nggak ada ya? Iya, sinyalnya nggak ada. Bu Esther nggak ada suara, mute. ya. Nah, Kalau Bu Esther, memang misanya itu adalah misa khusus yang diadakan oleh Devosan Kerahiman, buat saya sih usul saya koronkanya di dalam misa. Jadi jangan terkesan terpisah antara koronka dan misa. Kalau di tempat saya. Karena begini Bu Esther, romonya itu keluar sesudah kita doa koronka. Jadi tidak bisa dalam misa gitu. Jadi susunan caranya itu kita seperti yang tadi, sesudah selesai doa koronka, baru kita lanjut dengan misa. Iya, boleh aja. Tapi akan menjadi lebih baik kalau buat saya koronkanya itu di dalam misa. Karena misanya kan kalian ngadakan untuk perayaan Ekaristi untuk Devosan Kerahiman kan? Nah, artinya misa seperti biasa, romonya keluar, misa biasa, doa koronkanya didoakan setelah doa komuni, setelah komuni. Jadi sebelum doa penutup, doa koronka. Jadi dijadiin satu di dalam perayaan Ekaristi itu. Tapi ini nggak menjadi sesuatu yang harus ya. Jadi mau sekarang yang seperti sekarang juga boleh, doa koronka dulu, udah itu romonya keluar untuk perayaan Ekaristi. Tapi kalau Julia bisa ngobrol sama romonya dan romonya nggak keberatan, masukin aja doa koronka itu di dalam perayaan Ekaristi setelah doa komuni, setelah komuni selesai. Baik Bu Esther, terima kasih masukannya. Nanti saya coba komunikasi dengan Romo. Iya. Baik teman-teman, silakan kalau masih ada, jam sudah menunjukkan 20.27. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Udah nggak ada kali, udah jelas semua. Baik. Apa besok-besok kalau ada yang masih nggak jelas mau tanya boleh tanya. Baik, oke. Selamat malam. Terima kasih Bu Esther sudah bergabung dengan kita semua. Selamat malam juga Bapak Ibu. Terima kasih semuanya sudah bergabung malam ini bersama Gereja Santo Filipus Rasul. Lebih kurang saya minta maaf kalau ada yang kurangnya.
Terima kasih. Selamat malam. Malam. Selamat Terima kasih malam. Bu Terima Esther. kasih Bu Esther, Thank selamat you, thank you. malam. Bu Esther. Terima kasih Semuanya. semuanya. Terima kasih Bu Bu Mei Esther. Lani, sehat-sehat Bu Mei. Salam kerahiman. Veronica, apa Salam kabar? kerahiman. Selamat malam. Margareta, besok ya kirim linknya ya ke saya ya, supaya saya bisa Oke, ikutan oke. Kota Bumi. Iya Bu. Iya Bu, nanti saya kirimkan linknya untuk tanggal 3 Februari kita. Oh iya, oke. Oh belum, bukan besok ya. Ya, Jumat pertama 3 ya. Februari. Jumat pertama Oke, betul. oke, oke. Saya setiap Jumat Oke, pertama selamat malam. sama Romo. Ya, terima Jumat kasih ketiga, semuanya ya. dengan relawan atau prodiakon yang memberikan renungannya. Makasih ya Ya, Bu. oke. Selamat malam. Ya, thank Salam you. kerahiman. Bye. Ya, thank you.